Kemudian dalam riwayat Muslim, Anas juga pernah menyebutkan, aku salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas. Ini yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, ia berkata, Rasulullah membuka salatnya dengan takbir dan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ya, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keempat, ini hadis dhaif ya. Hadis dhaif, cuman sebagai gambaran saja. Kalau kita sudah melihat ketiga dalil tadi sebelumnya harusnya sudah cukup sebenarnya. Ya. Cuman ini hadis dhaif ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Cuman hanya sebagai tambahan saja kalau ingin tahu. Jadi mereka juga berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abdullah bin Al-Mughaffal. Ia pernah berkata, ayahku mendengarku membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka ayahku berkata, ini bid'ah. Hati-hatilah kamu dari perkara bid'ah. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih membenci perbuatan bid'ah ini dalam Islam. Ya. Sesungguhnya aku pernah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca bismillah. Oleh karenanya janganlah membacanya. Jika engkau salat maka bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ini hadis dhaif, lemah. Riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, tidak bisa dijadikan dalil ataupun hujjah. Namun sekali lagi saya katakan bahwa beberapa dalil tadi riwayat Bukhari, riwayat Muslim sudah menunjukkan bahwa lebih condongnya para sahabat itu tidak mengeraskan bismillah. Bukan berarti tidak membaca, Pak, tidak mengeraskan bismillah. Sekarang ada sebagian yang mengatakan begini, ya, saya sudah tekak tidak mau mengeraskan bismillah. Jadi yang mengeraskan bismillah salah kata siapa? Ya. Masing-masing punya pendapat, dan sekali lagi ini permasalahan khilaf yang ringan, bukan khilaf perselisihan yang berat. Jadi tidak perlu kita bawa berat. Orang yang membawanya dengan permasalahan yang berat ini orang yang nggak pernah belajar. Saya yakin, seyakin-yakinnya orang yang membawa perkara ini dengan mengeraskan ataupun tidak mengeraskan bismillah, ya, dibawa ke perkara yang begitu rumit dan berat sehingga menjadi perselisihan, maka ini orang yang tidak pernah belajar, orang yang nggak pernah dengar hadis, orang yang nggak pernah baca hadis. Jadi begitu. Ya, kalau kita ingin ungkap, coba perhatikan tadi hadis sudah banyak riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekarang kita buka yang dikeraskan. Ini pendapat masyhur dalam mazhabnya Syafi'i. Hujah mereka apa? Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari Nuaim Al-Majmar. Ia berkata, aku salat di belakang Abu Hurairah, lalu ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ia membaca Al-Fatihah hingga sampai bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seraya mengucapkan amin. Maka orang-orang pun berucap amin. Setiap hendak sujud dia membaca Allahu Akbar. Ketika hendak bangkit dia duduk pada rakaat kedua. Dia membaca Allahu Akbar. Setelah salam dia berkata, demi Allah, kata Abu Hurairah nih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku telah memperagakan kepada kalian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama hadis sahih, diriwayatkan oleh Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Ya, ini pertama. Nah, hal ini dijawab oleh para ulama bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah itu dari sisi gerakannya, praktek gerakannya, bukan secara terperinci. Andaikan secara terperinci tentunya Abu Hurairah akan mengeraskan ketika doa ruku, ketika doa i'tidal, ketika doa sujud, ketika doa antara doa sujud, dan ketika tahiyat. Pasti akan dikeraskan andaikan terperinci. Yang dimaksud di sini adalah Abu Hurairah ini memperagakan tata cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi gerakan, bukan dari sisi ucapan. Ya. Sehingga ketika Abu Hurairah menegaskan bismillahnya dikeraskan, ya disebabkan karena Al-Fatihah itu bagian daripada rukun salat. Sehingga ditegaskan bismillahnya dikeraskan, tapi bukan berarti untuk menjadi dalil bahwa bismillah itu harus keras. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka salatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, hadis ini dhaif ataupun lemah. Ya, dia riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya.
Ya. Ya. Nah, ini dhaif lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujah ataupun alasan. Jadi begitu. Nah, melihat dari dua hadis ini, ya, mungkin kemudian hadis-hadis yang berikutnya, maka sebenarnya kalau kita ingin mengerucut kepada pembahasan kita, maka jawabannya itu adalah yang lebih tepat adalah disirkan. Ini yang paling sunnah, tidak dikeraskan. Namun sekali lagi karena perkara ini khilafnya khilaf yang tidak berat, sehingga disitulah ada sikap tasamu. Tasamu itu ya saling mempersilahkan, toleransi satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa kita toleransi, sehingga baik itu yang dikeraskan maupun yang disirkan sama-sama sholatnya sah. Jadi begitu. Taib. Mungkin ada sebagian yang biasa mensirkan bismillahnya di satu masjid. Kemudian ada imam yang kemudian mengeraskan bismillahnya. Biasanya yang demikian tidak dipermasalahkan. Cuman yang sering dipermasalahkan apa? Yang ketika yang biasanya dikeraskan bismillahnya, kemudian ada imam mungkin baru datang ke situ disirkan, sudah rame Pak, ini dihujat satu yang lain sebagainya. Pernah saya sholat di satu masjid yang dimana waktu itu saya khutbah Jumat. Kemudian saya membaca bismillahnya disirkan. Ada orang yang tiba-tiba datang kemudian debat. Dia mengatakan, Anda gak boleh mensirkan bismillah gitu. Anda gak boleh gak baca bismillah pertama begitu. Kata siapa Anda? Ya, kata siapa Anda saya gak baca bismillah? Saya baca bismillah, saya sirkan. Loh kalau begitu nanti kalau Anda mensirkan berarti Anda mengajari saya harus mengesirkan. Bagaimana nanti saya menjawab anak-anak saya? Ya itu urusan Anda sendiri kok ngomongnya tentang anak-anak Anda. Ya kan? Silakan Anda jawab sendiri ke anak-anak Anda. Jika anak-anak Anda tanya, ya berarti Anda mengajarkan sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Banyak yang biasanya bismillah disirkan, dan banyak juga yang biasanya bismillah dikeraskan. Ya kan? Gak ada bedanya antara disirkan dan dikeraskan. Silakan bagi yang mengesirkan, silakan bagi yang mengeraskan. Sekali lagi, gak usah dibawa ke ranah yang mempersulit kita sehingga terjadi perpecahan. Tidak ada. Karena ini sekali lagi khilafnya khilaf yang ringan, ya, khilafnya khilaf yang ringan, sehingga masing-masing dari kita ya harus mensikapi dengan legowo satu dengan yang lainnya, begitu ya. Itu terkait dengan mengeraskan ataupun mengsirkan basmalah ketika kita sholat jahar. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah, bisa dipahami ya? Ya, artinya ada dua pendapat, ya. Tapi ini khilaf yang ringan sehingga bersikaplah dengan sikap yang baik dan santun. Intinya begitu, ya. Enggak usah bismillah dikeraskan tuh, enggak usah. Itu pasti dia tuh golongan sana tuh, enggak ada. Enggak ada golongan sana, enggak ada golongan sini. Jadi Islam satu, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Nah, ini pun ada perbedaan pandangan. Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah ataupun tidak? Karena kita ketahui bahwa Al-Fatihah ini adalah salah satu dari rukunnya salat, begitu. Di sini ada tiga pandangan para ulama. Pertama adalah makmum tidak membaca dalam salat baik itu sir maupun jahar. Enggak ada. Ya. Jadi benar-benar diam makmum, enggak membaca sama sekali. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Ya. Kemudian sahabat-sahabat dia juga berpandangan demikian. Hujahnya, alasannya apa? Pertama, hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis disebutkan dalam kitab Al-Bada'i was Sana'i, ya, karya Imam Abu Hanifah sendiri tentunya. Siapa yang salat bersama imam maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya. Baik, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Ini hadis dinyatakan dhaif, lemah. Ya, hadis dinyatakan dhaif ataupun hadis lemah. Inna qiraatal imam qiraatal makmum, bacaan imam itu bacaannya makmum. Nah, itu hujah yang pertama, sudah jelas hadisnya dhaif. Kemudian alasan yang kedua adalah hadisnya Imran bin Husain, bahwa Nabi SAW salat zuhur, lalu ada seorang laki-laki membaca di belakang beliau sabbihisma rabbikal a'la. Ketika selesai salat, beliau bertanya, siapakah yang membaca tadi? Atau siapakah pembaca tadi? Maka ada seorang laki-laki yang dia mengaku bahwa saya yang membaca Rasulullah. Beliau berkata, sungguh aku mengira bahwa sebagian dari kalian tadi telah mengganggu bacaanku. Baik,
Dalam hadis ini, meskipun hadis ini sahih, perlu diperhatikan jemaah, bahwa hadis ini bukan berarti melarang membaca bismillah. Ya. Hadis ini melarang membaca keras-keras di belakang imam karena mengganggu bacaan imam. Jadi kita bacanya desir. Makanya kadang sebagian ya, aneh juga terkadang heran Pak, katanya itu sunnah. Saya itu tidak mengerti dapat dari mana. Ada orang yang terkata Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini mengganggu, ya, mengganggu. Ya. Antum baca yang bisa terdengar pada diri antum sendiri saja. Gak usah terlalu baca keras-keras. Ana pernah menegur itu, ana dapat dari ini, katanya ini harus dikeraskan. Tapi nggak seperti itu cara mengeraskannya. Cukup kita yang mendengarkan sendiri. Jangan dikeraskan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ini mengganggu imam, tidak diperbolehkan. Ya. Nah begitu ya. Jadi yang dilarang itu adalah sikapnya mengeraskan, bukan larangan membaca Al-Fatihah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya membaca Al-Fatihah tidaklah wajib menurut Hanafiyah ya, Abu Hanifah, sehingga makmum tidak wajib membacanya. Ini pendapat yang tertolak. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis nanti yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu harus dibaca. Jadi seperti itu. Jadi tiga hujah ataupun alasan dia itu batil. Ya. Ya. Bahasanya jangan terlalu keras ya. 3 hujah dia tertolak. Tidak bisa dipegang ya dalam hujah ataupun alasannya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Pendapat yang kedua adalah makmum membaca surat Al-Fatihah pada salat-salat sir, tapi tidak pada salat-salat jahar. Ini pendapat mayoritas ulama, di antaranya Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Ibnul Mubarak, dan ini juga pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi qaulul qadim, pendapat yang lama ketika beliau dulu di Palestina. Karena Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat, ada qaulul qadim, ada qaulul jadid, Pak. Qaulul qadimnya ketika beliau tinggal di Filistin, ya. Kemudian qaulul jadidnya ketika beliau pindah ke mana? Mesir. Lalu di Mesir itu ada qaulul jadid, ya Imam Syafi'i. Kemudian juga di sini pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Alasannya apa? Pertama, mereka membawa dalil firman Allah taala surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran berarti di salat jahar ya. Kalau sir jelas harus dibaca. Ini yang di jahar. Di jahar di pendapat yang kedua ini tidak dibaca Al-Fatihahnya. Ya. Berdasarkan dalil surat Al-A'raf ayat 204, harusnya ketika ada yang membaca Al-Quran kita dengarkan agar kita mendapat rahmat dari Allah. Itu pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Nabi dalil yang kedua, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Cuman sebagian ahlul hadis ya mentaklilkan hadis ini, mencacatkan hadis ini. Ya. Ada beberapa kecacatan ya yang dimana perlu dikoreksi lagi terkait hadis ini. Ada hadis yang bunyinya begini, innamal imamu liyutamma bi fa idza kabbara fakabbaru wa idza qara'a wa ansitu. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika ia takbir maka takbir, jika ia membaca maka diamlah. Ya. Nah, sekali lagi ini masih ada ilahnya, masih ada kecacatannya dalam hadis tersebut, begitu. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis dari Ibnu Syihab, ya, dari Ibnu Akimah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah telah selesai dari salat di mana pembacaan dijaharkan. Maka beliau bertanya, adakah salah seorang di antara kalian yang membaca bersamaku tadi? Lalu seseorang menjawab, ada, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya aku katakan jangan ada yang mengganggu bacaan Al-Qur'anku. Sekali lagi, ini dalil itu bukan untuk melarang membaca Al-Fatihah. Ini dalil melarang membaca Al-Quran keras-keras di belakang imam ketika Rasulullah SAW menjadi imam. Tadi sudah kita sebutkan,
Dan hadis yang keempat tadi sama, hadis yang dibawakan oleh pendapat yang pertama tadi bahwa ini hadis yang dhaif, bahwa qiraatul imam qiraatul makmum, bacaannya imam itu bacaannya makmum. Jadi begitu. Sehingga di pendapat yang kedua ini ada beberapa dalil, ya, ada beberapa dalil yang digunakan tapi cocok di satu keadaan, tidak cocok di keadaan yang lain. Ya. Memang benar kalau Al-Qur'an itu sedang dibaca diam. Ya. Namun ini maknanya masih umum. Ya. Jika ada dalil takhsis, pengkhususan, maka dalil umum bisa terhapus, tidak bisa dipakai, digunakan. Begitu, ya. Sehingga coba kita lihat pendapat yang ketiga, apakah ada dalil-dalil yang khusus terkait dengan membaca Al-Fatihah? Yang ketiga berpendapat bahwa makmum harus membaca pada salat-salat sir maupun salat jahar. Ya, inilah madzhabnya Syafi'i dalam pendapat barunya, dan sahabat-sahabat yang lainnya begitu juga. Di sini juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Hazm dan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahumullahu taala lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwa makmum tetap harus membaca Al-Fatihah baik dalam salat siriyah maupun dalam salat jahriyah, begitu. Nah, dalilnya apa? Pertama, hadis dari Ubadah bin Samit, ya. Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian hadis yang lain, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fayya khidaj. Barang siapa yang salat yang dia tidak membaca ummul Qur'an, yaitu Al-Qur'an, maka tidak sempurna, ya. Kemudian ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Kemudian dalil yang ketiga, hadis dari Ubadah bin Samit, ia berkata, kami salat di belakang subuh di belakang Rasulullah, lalu beliau membaca ayat dan kelihatannya beliau mendapat kesulitan dalam membacanya. Ya, setelah selesai beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kalian juga ikut membaca di belakang imam kalian. Kami menjawab, benar, dengan suara lirih. Wahai Rasulullah, beliau berkata, janganlah lakukan kecuali membaca Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam syaratnya Imam Bukhari. Hadis ini dianggap hadis hasan, dan At-Tirmidzi juga mengatakan demikian. Baik. Sehingga dalil-dalil terkait dengan baik itu sir maupun jahar membaca Al-Fatihah ini lebih kuat dan lebih khusus, ya, dibandingkan dalil yang kedua yang mengatakan kalau jahar itu tidak dibaca, karena dalilnya sifatnya umum. Kalau memang dibacakan Al-Quran, kita diam, benar, tapi sifatnya umum. Dia bisa benar dalam satu hal, tapi belum tentu dia benar dalam satu hal. Sehingga wallahu taala alam bisawab, ya. Kebanyakan dari para ulama-ulama kontemporer lebih mengambil dari pendapat yang ketiga ini. Tetap termasuk juga Syekh bin Baz rahimahullah taala berpandangan bahwa tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah, seperti itu, ya. Dan saya pun demikian, tetap saya wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, baik itu dalam keadaan sir maupun dalam keadaan jahar. Ya, wallahu taala alam bisawab, begitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, jika memang harus membaca Al-Fatihah, lalu kapan makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam? Nah, itu pertanyaannya, ya. Baik. Ini dijawab oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala bahwa telah ditegaskan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah rukun yang harus dikerjakan pada setiap sholat, baik itu ia menjadi imam ataupun sholat sendirian ataupun dia menjadi makmum. Namun kapan makmum itu membaca Al-Fatihah? Beliau mengatakan, ada yang mengatakan jika imam diam antara bacaan Al-Fatihah dan bacaan surat. Ketika baca waladhdallin amin, diam sejenak. Ya. Jadi begitu, ya. Syekh Al-Bassar, ya, rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa inna min fiqhil imam, ya, bahwa sesungguhnya di antara kefakihan seorang imam
adalah diamnya pada beberapa tempat. Pertama adalah diamnya imam, ya, setelah makmum membaca amin, ya, berhenti sejenak. Kemudian diamnya imam setelah membaca surat hendak rukuk, ya. Lalu kemudian diamnya imam, ya, setelah ketika dia mau bangkit dari rakaat yang pertama ataupun rakaat yang ketiga, ya. Artinya diam di situ ada duduk istirahatnya. Jadi di antara fikih imam, kefakihan ataupun pemahaman seorang imam itu ada 3 hal yang harus dia diam sejenak dalam sholatnya. Jadi seperti itu. Nah, makanya di sela-sela waktu itu maka si makmum diperbolehkan saat itu membaca Al-Fatihah, begitu. Ada yang mengatakan ia mengikuti bacaan di belakang imam, ayat demi ayat. Nah, ini pendapat yang paling utama, ya. Ini pendapat yang paling utama. Kenapa? Dilihat dari 2 aspek. Aspek yang pertama adalah ia tidak perlu mengakhirkan isti'adah dari tempatnya semula, yaitu setelah membaca doa istiftah, ya, atau mengulanginya lagi ketika hendak membaca Al-Fatihah, ya. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, ia cukup mengucapkan amin sekali ketika ia selesai, ya, dan imam juga selesai dari membaca Al-Fatihah. Jadi karena 2 alasan inilah, maka yang paling utama adalah ketika imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya. Jadi kalau mampu, ya, karena kadang ada imam yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai selesai, ya. Jadi begitu. Ada yang cepat begitu, ya, tapi yang benar cara membacanya adalah jeda per ayat, ya. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang bacaan amin. Apakah imam juga mengeraskan bacaan amin atau cukup makmum saja? Ya. Begitu, ya. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu amin fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, ya, idza amana al-imanu fa aminu. Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu serentak dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu, ya. Artinya di sini bahwa imam pun mengucapkan amin, ya. Imam pun mengucapkan amin. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, apakah makmum mengucapkan amin bersama imam atau setelahnya? Nah, ya. Misal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nanti baru makmumnya amin, begitu. Atau bareng-bareng sama imam. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat bahwa makmum tidak mengucapkan amin kecuali setelah imam selesai mengucapkannya. Nah, itu yang pertama. Namun pendapat yang rajih adalah makmum mengucapkan amin setelah imam mengucapkan waladdallin. Karena hal ini telah disebutkan secara gamblang dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah bersabda, jika imam bertakbir maka bertakbirlah, jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin maka ucapkanlah amin. Niscaya Allah akan memperkenankan permintaanmu. Jadi dari situ ya berarti apakah sama dengan imam? Ya berarti sama kalau imam pun membaca amin. Jadi begitu. Jadi sama antara imam dengan makmum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah makruh hukumnya imam memanjangkan sholat jika hal itu menyulitkan sebagian makmum. Nah, ya, jangan sampai menjadikan makmum itu lari, ya. Ya, makmum itu lari dan tidak mau lagi sholat berjamaah. Namun perlu diperhatikan,
Jika ia tahu bahwa para makmum itu ridho, maka hukumnya tidak dimakruhkan. Ya. Misalnya makmum lebih senang nih bacanya dipanjangkan, jadi begitu. Ya. Sehingga tidak mengapa kalau memang ingin membaca panjang. Seperti contoh di beberapa keadaan, contohnya sholat subuh begitu. Nah, jadi dengan kedatangan makmum itu ya tentunya mereka sudah siap dengan bacaan imamnya yang panjang. Maka kalau ridho, kalau suka ya itu tidak mengapa. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau kita sholat maghrib, sholat isya, ya maka hendaklah agak diringankan, jangan terlalu lama. Jadi begitu ya. Dulu waktu masih anget-angetnya keluar dari ma'had tahfidz, jadi masih fresh-freshnya kita ya. Nah itu kalau setiap maghrib, isya, subuh itu panjang terus Pak. Jadi sering ditegur sama orang ya, jangan dipanjangkan ya. Kalau kita imamnya saya terserah saya dong. Nah, dulu kan begitu. Ya, kesini kemari ya kita paham sadar. Ya sadar paham sekaligus karena kita sudah gak imam maghrib isya lagi gitu. Imamnya cuma subuh doang. Jadi yang maghrib isya ya jadi imamnya orang lain. Jadi seperti itu. Tapi intinya yang jelas begitu, jangan memberatkan makmum dalam sholat berjamaah ketika kita membaca imam. Membaca dalam sholat kita. Begitu. Baik, kemudian yang berikutnya adalah membantu imam apabila bacaannya keliru. Nah, yang dimaksud bacaan keliru ini adalah pertama, ketika bacaannya keliru, salah dalam satu ayat ya. Dan itu diulang-ulang oleh imam. Andaikan misalnya terlompati satu ayat, maka ini bukan bacaan yang keliru, tapi ada kekurangan dari bacaan imam tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, andaikan ada yang terlompat sudah jauh, maka tidak perlu lagi diingatkan. Tapi kalau ada imam yang dia keliru lalu kemudian dia ulang-ulang terus, biarkan dulu imam itu mengulang-ulang. Jangan langsung kita teriakin, biar saja ya. Sampai diulang-ulang sampai diam. Kalau benar-benar imam diam, tidak langsung rukuk, baru kita kasih tahu yang salah yang ini. Tapi kalau ketika imam sudah nyari kok nggak dapat lalu langsung rukuk, ya sudah biarkan. Berarti tetap sah sholatnya. Jadi begitu. Jangan ketika imam lagi mengulang-ulang ya, misalnya awinfiru awiqatulu diulang, kemudian yang lain nyaut sono nyaut, sudah nyautin salah lagi Pak ya. Jadi bikin imamnya bingung ya. Kita bacanya sabis, dia betulinya apa syata sa'alun kan begitu ya. Ada yang sampai seperti itu ya. Jadi dia betulkannya sudah salah. Nah, akhirnya menjadi rancu ingatan imamnya. Ya wajar kalau salah ya. Enggak perlulah habis sholat kemudian imam mau salah-salah ya, enggak usah ya. Wajar salah. Anda aja suruh maju ya. Kadang baca Al-Fatihah saja berat gemeteran kan. Enggak sampai-sampai Al-Fatihahnya. Ya, jadi wajar kalau seandainya ada imam yang mungkin salah dalam bacanya, wajar. Nah, itu yang dibetulkan, bukan tajwidnya. Ya. Bukan tajwidnya. Kalau yang harus dibetulkan tajwidnya itu enggak selesai sholat Pak ya. Apalagi yang kapasitas beberapa masjid ataupun musholanya yang memang yang ditunjuk imam itu yang semampunya saja ya, yang memang dianggap yang mungkin paling baik di tempat itu ya, namun kemampuannya sedemikian enggak bisa kita salahkan ya. Kemudian kita tiba-tiba di belakang imam, lalu kemudian imam baca alhamdulillah alhamdulillahirabbil ya. Nanti nggak habis-habis, nggak selesai ya. Kita pernah dulu saya talaki dengan satu ustadz di mana, di Bantul, waktu kami dulu dakwah di Bantul pernah. Itu seorang ustadz, masya Allah suaranya bagus sekali ya, kita bisa talaki pelan-pelan. Cuman yang jadi masalah ainnya alhamdulillahi rabbil alamin, aduh pakainya ngalamin Pak ya. Wah, kita diajari sesat nih kalau ngalamin. Memang sudah sepuh sekali tapi makhrajnya bagus banget Pak.
Cuman saat ainnya saja dia nggak dapat, pasti yang ngalamin, bukan alamin. Itu yang ngalamin. Nah itu ya. Ini yang salah ya. Jadi seperti itu ya. Pakainya ain dibaca ngain. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi yang harus kita bantu imam ketika dia keliru itu memang benar-benar ketika imam butuh bantuan, bukan saut-sautan kita ya, begitu. Yang paling belakang ya nggak perlu teriak. Kalau memang yang depan nggak ada yang bantu sudah biarkan. Enggak, yang belakang kadang sok-sokan ya, bantu ya. Ya kalau yang bacanya pas juz amma, pas imamnya bacanya juz 12, juz 13 ya nggak ada yang saut-sautan. Sama saja kan. Jadi seperti itu ya. Yang jelas janganlah yang belakang nggak usah teriak, karena suara yang tidak sampai ya dengan jelas itu justru malah membuat hafalan imam itu rancu. Tidak perlu. Jangan bikin fitnah yang berikutnya ketika saat itu terjadi fitnah. Ya, itu fitnah ujian bagi imam karena dia lupa hafalannya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah sesama makmum dimakruhkan saling mengganggu dengan bacaan atau takbir lainnya. Sudah tadi saya singgung Pak ya. Jadi sekali lagi tidak perlu takbir keras-keras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Cukup imam yang suaranya keras. Ya, kalau makmum ya suaranya dikontrol sajalah ya, seperti itu ya. Baik. Di sini ada riwayat yang disebutkan ya dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Dawud ya, Ahmad dan yang lainnya ya. Disebutkan bahwa dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ia berkata, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid ketika mendengar mereka mengeraskan bacaan. Maka beliau menyingkap tabir seraya mengatakan, ala kullukum munajin rabbah fala yu'dhayanna ba'dukum ba'dha. Ketahuilah sesungguhnya kalian semuanya sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka jangan satu sama lain saling mengganggu, dan janganlah satu sama lain saling mengeraskan bacaannya, atau beliau berkata dalam sholat. Nah jadi seperti itu ya. Jadi jangan, sehingga intinya adalah ya mengeraskan bacaan itu secukupnya, yang kita dengar sendiri jangan sampai didengarkan ke orang lain. Jadi begitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah ya adalah wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya ya. Wajib mengikuti imam dan haram mendahuluinya. Nah ini dalilnya banyak. Ada satu hadis yang mungkin bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk kita agar supaya kita memperhatikan gerakan imam ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi pernah bersabda, "Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar." Tidaklah salah seorang dari kalian takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, bila Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan bentuk rupanya seperti rupa keledai. Ya, ini menandakan bahwa mendahului gerakan imam itu hukumnya haram ya Pak. Enggak boleh. Ada sebagian terkadang kita ketika mengikuti salat berjamaah ya, imam belum takbir i'tidal sami Allah liman hamidah dia udah begini sendiri. Mungkin capek rukuknya mungkin ya, tapi ditahan, enggak mengapa ya. Jangan sampai dia mendahului. Kalaupun berdiri tegap ini kalau memang benar-benar sakit ya, memang sakit, maka berdiri tegap tapi jangan mendahului i'tidalnya imam. Biarkan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah terlebih dahulu. Mungkin dia agak meluruskan sedikit enggak ada masalah kalau memang ada uzur. Tapi jangan dia mendahului imam i'tidalnya. Sujudnya mendahului imam, Allahu Akbar sujud duluan. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Hati-hati. Itu hukumnya haram begitu. Demikian juga menyamai imam. Menyamai imam itu pun tidak diperbolehkan, hukumnya makruh, membarengi ya. Sehingga sikap sebagai seorang imam paling tidak ketika dia mengucapkan takbir intiqal maka disesuaikan dengan gerakan dia, agar supaya makmum itu tidak mendahului gerakan imam ya. Maka jangan sampai imam membaca Allahu Akbar tapi belum ruku, Sami Allahu liman hamidah tapi belum i'tidal berdiri. Jangan.
paling tidak membersamai gerakannya saat dia takbir intikal dan yang lain sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi kemudian yang terakhir adalah bagaimana sikap ketika imam sholat itu duduk. Nah, ada dua pendapat. Ketika imam sholat itu duduk, maka kita ikut duduk. Pendapat yang kedua, ketika imam sholat itu duduk, maka kita berdiri. Kenapa? Karena ketika imam itu sholat duduk, dia punya udzur, sedangkan kita nggak punya udzur. Dan orang yang tidak punya udzur, maka tidak boleh sholat sambil duduk. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Sholatlah dalam keadaan berdiri, kalau nggak mampu ya sudah duduk. Kalau nggak mampu berarti ada udzur, sehingga tidak diperbolehkan. Namun sekali lagi bahwa Nabi SAW pernah mengalami seperti itu. Beliau sholat duduk, lalu kemudian kaum muslimin yang menjadi makmum pada berdiri. Ditegur oleh Nabi SAW, tidak diperbolehkan berdiri kalau memang imamnya sholat sambil duduk. Cuman sekali lagi, kalau kita mau melihat keadaan jamaah, andaikan imam itu sakit, kalau sekarang kan masih bisa diganti dengan yang lainnya. Mungkin saat itu tidak ada yang paling afdal menjadi imam kecuali Rasulullah SAW. Tapi kalau kita sekarang kasusnya berbeda, sudah banyak sekali pengganti imam. Bahkan kadang pada pengen jadi imam semua kok, meskipun nggak menjadi imam ya, pengen kadang maju masing-masing meskipun bacaannya berantakan. Sekarang malah berlomba-lomba pengen jadi imam. Jadi seperti itu. Ya, sehingga mungkin imamnya sakit encok kan ya, ataupun lagi sakit pinggang lain sebagainya, ya dia bisa udzur, kemudian yang menjadi imam bisa yang lainnya. Jadi begitu ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan membahas nanti pertemuan berikutnya tentang hukum-hukum masbuk. Ya, bagaimana tentang keadaan imam yang makmum yang masbuk. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan. Nah, silakan Pak. Baik, berarti makmum masbuk Pak ya? Iya, nanti baik. Nah, ini nanti pembahasan masbuk yang berikutnya Pak. Tapi nggak apa-apa. Iya, baik, oke ya. Nggak apa-apa, kita jawab sekarang. Baik, keadaan kita ketika sholat berjamaah, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, maka tidak boleh kita tergesa-gesa dalam mendatangi salat berjamaah. Kalau kamu sudah datang, maka ikutilah apa yang kamu dapatkan. Jika kamu kurang, ya, jika kamu kurang nanti kamu tambahin. Jadi begitu. Sehingga posisinya ketika imam dalam keadaan apapun, maka kita harus segera mengikuti imam. Baik itu dalam keadaan sujud lah, dalam keadaan duduk di antara dua sujud lah, ataupun yang lain sebagainya. Cuma tidak terhitung rakaat. Nah begitu. Nah, ya jadi masalah begini, apakah kita harus menggunakan takbiratul ihram dulu, ataupun kita langsung takbir intikal? Nah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus takbiratul ihram dulu. Kenapa? Kalau enggak takbiratul ihram, berarti kita tidak masuk ke dalam sholat, karena takbiratul ihram itu takbir permulaan, ya. Jadi jangan takbir intikal langsung begitu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa takbir intikal kita itu sekaligus takbiratul ihram untuk menandakan sholat itu masuk. Ya, jadi diperbolehkan nih begitu. Nah, secara rincinya nanti insya Allah pembahasan berikutnya terkait dengan masbuk begitu Pak. Oh, alam. Ya. Tapi boleh kalau dia langsung sujud boleh. Ketika mendapati imam itu sujud. Memang seharusnya begitu, Pak. Ikut bareng, tapi dia nggak dapat rakaat. Kalau dapatnya sujud, tidak harus ikut, Pak. Harus ngikuti. Jangan menunggu imam berdiri dulu, jangan. Harus ngikuti. Nah. Jadi gini, tadi kan harus menunggu imam. Ada juga nih yang sujudnya lama, padahal imamnya udah bangun. Dan itu digunakan apa? Baik, nah bagus. Maksudnya ada yang sholat lah, kita mau udah duduk, dia masih sujud. Oh bagus nih pertanyaan, masya Allah. Apa itu dibolehkan? Baik, hal ini juga termasuk ya yang menjadi kesalahan makmum. Harus mengikuti imam
dalam artian mengikuti setiap gerakan imam, tidak mendahuluinya. Termasuk diantaranya kesalahannya Pak, terlalu berlama-lama. Itu nggak boleh. Ada yang sampai sujudnya lama, sampai imamnya mau salam, udah mau salam dia baru bangkit. Maka ini nggak diperbolehkan Pak. Ya, tidak diperbolehkan hukumnya. Sehingga harus tetap mengikuti gerakan sama gerakan imam. Bahkan sampai meskipun bacaan kita belum selesai, maka kita harus mengikuti imam. Karena sudah dianggap selesai bacaan kita meskipun belum selesai, begitu ya. Baik. Ada yang lain? Ya. Ya, pengalaman saya pernah sholat berjamaah. Sebelum dia mengucapkan amin, dia menambahkan surat ini apa namanya? Topik itu. Walaupun itu topik Baik. surat kita gimana? Baik. Kenapa nggak sekalian baca doa yang panjang banget itu? Imam lagi tadi. Iya. Itu mungkin begini, tujuan dia memang bagus. Mungkin tujuannya biar diamini banyak orang nih, dia sisipkan doa. Namun hal seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga satu, kalau dia jahil, bodoh, maka dia akan mendapatkan dosa dari jahilnya itu. Kalau dia sudah tahu nggak ada tapi dia lakukan, bisa menyebabkan sholatnya batal. Kenapa? Karena ada bacaan ataupun ada ungkapan yang tidak diajarkan di dalam sholat dia ungkapkan. Jadi begitu, hati-hati. Kalau makmum dosanya imam ditanggung sendiri Pak. Nah, kalau dosanya makmum bisa ditanggung imam. Tapi kalau dosanya imam nggak nanggung makmum, tenang aja. Kalau kita tahu misalnya emang di masjid itu pakai itu, kita Cari masjid lain. Kecuali kalau kita berani nasihati, itu tabok Pak. Iya. Kalau salam ada ya sebagian orang yang tangannya dibalik. Iya. Itu sudah pernah kita bahas. Tidak ada isyarat yang lain kecuali kita menengokkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Nggak ada isyarat begini ataupun isyarat begini, nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya. Gitu. Kalau dia niatnya sengaja, bukan karena jahil, bisa membatalkan. Kalau sengaja ya, kalau dia nggak tahu hukumnya ya, dia berdosa karena kebodohannya, jahilannya. Iya, nggak ngaji loh. Makanya ngaji dong Baitur Rahmah. Ayo kita cukupkan, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.